bagi ayah bunda yang memiliki anak-anak yang akhirnya tumbuh tidak produktif ya dalam banyak hal, misalnya malas, terus kemudian sering menunda-nunda. Nah, ini pertanda salah satu ciri kalau perasaan berharga seseorang, anak kita sudah terlanjur hancur. Dari mana toxic parentingnya? Yaitu ketika anak-anak kita berhasil dalam melakukan kebaikan, ya, entah itu berhasil dalam pelajaran, nilainya baik, berhasil bantuin orang tua masak, bantuin abinya bersih-bersih. Nah, namun orang tua tidak melaksanakan parenting di atas jalan hidayah, yang tidak lain apa itu memberikan apresiasi atas setiap kebaikan yang mampu dilakukan anak. Nah, ketika anak-anak tumbuh kembang dalam keadaan setiap kebaikan yang dilakukan itu tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan, baik itu sekedar pujian, sekedar ucapan terima kasih, apalagi sampai ada dibelikan pentol misalnya gitu nggih, dalam bentuk materi begitu, maka anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang seperti ini itu ketika sudah mulai titik tertentu akan tersimpan mental block di dalam memori jangka panjang yang ada di hati. Mental block itu kalau nanti dalam diagnosa akan muncul kurang lebih kalimatnya seperti ini. Buat apa gue harus melakukan ini semua? Toh nanti tidak akan diterima kasih, tidak akan dihargai. Percuma gue melakukan kerja keras seperti ini. Nah, itu adalah mental block yang terjadi, sehingga kita yang tumbuh sampai menua seperti ini menjadi orang yang malas, suka nunda-nunda. Oke, itu efek dari hancurnya perasaan berharga akibat orang tua yang tidak melakukan parenting di atas jalan hidayah, yaitu memberikan apresiasi atas setiap kebaikan yang dilakukan anak. Sekali lagi, kalau itu sudah menjadi pola, artinya memang pola didik orang tua seperti itu, seperti orang tuanya bunda yang cerita tadi, maka mental block itu akan muncul. Setiap kali melakukan sesuatu, malas atau nunda-nunda karena terhalang, diblok oleh mental yang dibentuk masa lalunya itu, yang kurang lebih bunyinya seperti tadi. Buat apa gue harus melakukan ini? Toh akhirnya tidak diterima kasih, tidak dihargai. Akhirnya malas dan nunda-nunda terus. Itu akan kebawa. Seandainya di kantor kita termasuk karakter seperti itu. Nah, ini bentukan dari luka batin masa lalu yang kemarin sudah kita bahas di materi perdana itu. Oke. Terus kemudian sisi sebelahnya, sisi sebaliknya dari kondisi perasaan berharga yang terlanjur hancur adalah yang dialami bunda ini, itu tumbuh kembang setiap melakukan sesuatu terus gagal, melakukan sesuatu tidak berhasil, itu mesti dicela, dicemooh, dihakimi, dihukum. Nah, luka batin akibat ini, pola yang terus berulang seperti ini, setiap kali gagal dicemooh, setiap kali gagal dicela, gagal dihukum, maka sama pada akhirnya akan muncul sebuah mental block. Tapi kali ini sedikit berbeda redaksinya, yang kalau dilakukan diagnosa akan muncul mental block seperti ini. Misalnya mau adzan gitu ya, mau adzan, padahal anak pondok ini adzan kan pasti hafal, tapi kenapa ndak berani, selalu takut, ngejer. Nah, itu karena di masa lalu setiap kali gagal selalu dicemooh, dihukum, sehingga ketika dia mulai pegang mic mau adzan, maka mental blocknya mengambil kendali dia. Jangan sampai kamu adzan, nanti kalau gagal kamu dimarahin loh. Misalnya begitu. Kalau mau ikut lomba, jangan. Nanti kalau kamu kalah, kamu akan dihukum loh, kamu akan dicela loh, dicemooh lagi loh. Nah, ini yang akhirnya membuat seseorang itu mentalitasnya hancur, perasaan berharganya sudah terlanjur hancur gara-gara pola didik yang seperti itu menimbulkan luka batin yang akhirnya ngeblok, namanya mental block. Itu yang kita bahas kemarin ya di materi perdana kemarin. Nah, dua sisi ini akhirnya membuat bunda tumbuh dalam keadaan seperti ini. Oke, orang tua pilih kasih sehingga menimbulkan luka batin yang diakibatkan pola didik dari dua sisi tadi itu.
Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya banyak nih Bunda, cuman karena kita sharing lewat voice note, PR pertamanya Bunda adalah bagaimana perasaan berharga itu harus kembali tumbuh, sehingga Bunda memiliki mentalitas yang sehat. Nggih. Nah, caranya cukup banyak, cuma kalau dilakukan secara pribadi nggih, ini yang kaitannya sama voice note yang di atas tadi, yang ada kaitannya sama bagaimana kita harus mulai belajar untuk sadar menyayangi diri kita sendiri, self love ya, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, tidak perlu harus orang lain, tidak perlu kita perlu mendapatkan perhatian dari orang tua, kasih sayang dari suami atau istri. Kita cukup menyayangi diri kita sendiri, ya. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud mengisi tangki cinta. Kalau di dalam keluarga harus saling mengisi tangki cinta ini. Karena seseorang yang kurang atau kosong tangki cintanya, merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai, otomatis dia tidak akan bisa tampil menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang penyayang. Karena dia sendiri fakir asmara. Mana mungkin bisa memberikan rasa sayang kepada yang lain. Oleh karena itu, kiat singkat ini coba nanti Bunda lakukan ya. Cari waktu yang tenang, misalnya habis sholat, kondisi lagi tenang, habis zikir, habis baca Quran, hati sedang tenang, damai. Yang paling sering efektif adalah ketika mau tidur, ketika menjelang tidur. Apa yang dilakukan? Ini kalau saya pribadi loh, kalau cocok silahkan dicontoh, kalau enggak cari cara lain yang serupa untuk menyayangi diri sendiri. Saya seringkali ketika mau tidur, saya sentuhkan telapak tangan saya di jantung saya sambil saya belai penuh kasih sayang begitu. Nah, apa yang saya sampaikan kepada diri sendiri ini, wahai jiwa, wahai diriku, Allah itu Maha Penyayang loh. Sampai hari ini aku ada, itu karena menurut Allah kamu itu berharga. Kamu berharga untuk kebahagiaan anak-anakmu. Kamu itu berharga untuk menjaga keutuhan rumah tanggamu. Kamu itu berharga untuk kebahagiaan orang tuamu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengembalikan perasaan berhargaku yang telah hancur ini. Aku sayang sama diri ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu kurang lebih sampaikan dengan tulus untuk menyayangi diri sendiri. Saya ulang sebentar ya, supaya tidak sampai bingung. Jadi ketika santai, tenang, mau tidur misalnya, saya belai dengan tangan kanan jantung saya ini dengan penuh kasih sayang sambil saya berucap, wahai jiwaku, wahai diriku, Allah itu Maha Penyayang loh. Allah itu tidak pernah iseng. Sampai hari ini aku ada, itu karena menurut Allah aku itu berharga. Aku ada untuk kebahagiaan anak-anakku, untuk kesolehan anak-anakku. Aku ada untuk keutuhan rumah tanggaku. Terima kasih Allah. Engkau telah mengembalikan perasaan berhargaku ini. Aku sayang sama diri ini. Terima kasih ya Allah. Nah, itu lakukan berulang kali. Itu nanti akan membuat perasaan berharga yang hancur oleh pola didik masa lalu itu akan minggir, perlahan akan minggir, akan kembali merekah perasaan berharga kita. Kalau kita sudah mulai perasaan berharganya muncul, kita pun akan mulai bisa memberikan kasih sayang kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada pasangan, gitu nggih. Nah, yang terakhir, kiat untuk Bunda tadi, saya pesan nyuwun tolong sangat, ini untuk kami pribadi maupun Bunda ataupun yang lainnya, tolong diperhatikan. Ketika Bunda harus memberikan bakti kepada orang tua yang mungkin dulu kurang kasih sayang, terlalu banyak melukai jiwa kita, apalagi sampai pilih kasih seperti itu, perhatikan ya Bunda, supaya Bunda perasaan berharganya kembali muncul.
Bunda, kalaupun harus sayang dan berbuat baik serta berbakti kepada orang tua, ingat, itu bukan untuk membalas kebaikan orang tua. Karena seandainya kehidupan yang baik berlimpah ada dalam kehidupan jenengan, terus jenengan membalas kebaikan kepada orang tua, Bunda tidak akan pernah sanggup untuk membayar satu tarikan nafas ketika ia babaran, ketika mengeluarkan jenengan dari rahimnya. Tidak akan pernah sanggup untuk membayar seperti itu, Bunda. Karena itu, perhatikan kaidah baik-baik ini. Kaidah dalam agama kita, ketika kita harus berbakti kepada orang tua, itu bukan untuk balas budi, tapi itu karena kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik dan memberikan bakti yang kuat kepada orang tua. Camkan itu nggih Bunda, itu akan membuat kehidupan jenengan, sudut pandang jenengan kepada orang tua sangat berbeda. Oke, jadi baiknya jenengan kepada orang tua itu jangan sampai dipengaruhi kepingin balas budi atau malas berbakti gara-gara dulu orang tua tidak melakukan pilih kasih dalam kasih sayangnya. Jangan dilibatkan semua itu. Jenengan berbuat bakti kepada orang tua karena memang Allah yang memerintah jenengan seperti itu. Betul-betul jenengan saat memberikan bakti itu dalam rangka supaya Allah sayang sama jenengan, supaya Allah ridho sama ibu, ya. Nah, untuk itu saya minta tolong nanti usahakan justru ketika jenengan itu dikuyo-kuyo, bahasanya orang Jawa ya, orang tua pilih kasih, kalau sama kakak penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan, tapi jenengan diperlakukan sebaliknya, dihina, dicemooh. Perhatikan, justru ketika jenengan mendapatkan perlakuan seperti itu, jenengan harus buktikan bedanya. Orang yang belajar agama itu harus lebih menonjol dari sisi baktinya, akhlaknya kepada orang tua. Nah, miliki akhlak yang baik. Mungkin kakak lebih menyentuh ibu karena kekayaan, karena kehidupannya yang berlimpah, karena rumah tangganya yang bahagia. Tapi jenengan sebagai orang yang sudah ngerti ilmu agama harus bersaing dengan kakak bukan di poin itu, tapi jenengan harus tunjukkan lebih bisa berakhlak baik, bisa lebih menunjukkan baktinya kepada orang tua. Kalau ketemu orang tua, kalau belum bisa memberikan apapun, siapkan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesahnya, dipijit dengan akhlak yang baik, diberikan apa yang kita mampu, okay? Nah, sentuh dengan akhlak itu, maka nanti akan ketemu satu titik jenengan akan mendapatkan perhatian yang lebih karena mampu masuk dari sisi ini. Nah, untuk mengeliminasi perasaan yang gak nyaman itu sama. Seringkali saya juga memberikan nasihat kepada diri sendiri. Wahai jiwa, di luar sana masih banyak loh anak-anak yang tidak lagi punya kesempatan membersamai orang tuanya. Selagi kamu diberi kesempatan untuk membersamai orang tuamu, kamu yang sabar ya atas setiap perilaku buruknya, kamu yang ikhlas ya menjalani semua ini. Buktikan kalau kamu adalah anak yang paling baik, yang paling berbakti. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kekuatan, memberikan taufik bagiku untuk menjadi anak yang baik. Nah, itu yang saya didik untuk diri sendiri. Ketika mendapati satu dua kekurangan pada diri orang tua, saya akan berusaha memaklumi. Saya akan tetap memberikan bakti terbaik saya tanpa dipengaruhi oleh perilaku buruk mereka kepada kami. Ya, karena bagaimanapun kondisi orang tua, kita harus bisa memaklumi, menyayangi mereka apa adanya, menerima mereka apa adanya, dan bakti terbaik kita lakukan bukan karena orang tua, tapi karena Allah, Robnya semesta alam ini yang telah memerintahkan kita. Dengan demikian, hidup jenengan akan mulai perlahan untuk kembali stabil karena perasaan berharganya yang sempat hancur di masa lalu karena luka batin pola asuh yang keliru, yang toksik, sekarang Allah munculkan kembali, merekah kembali, sehingga jenengan mulai bisa menampilkan kasih sayang, kelembutan kepada
pada orang-orang yang ada di sekitar jenengan. Demikian nggih Bunda, semoga bermanfaat. Demikian juga untuk ayah Bunda yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.